Kalau kita mampu istiqomah, pikiran kita akan tenang. Kenapa? Sesuatu itu kita istiqomahi kan berarti kita sudah mantap. Kalau sudah mantap kan kita tidak perlu berpikir panjang lagi. Pikiran kita tidak perlu merenung tentang itu lagi. Kita tidak perlu mencari informasi tentang itu lagi. Kita tidak perlu membahas pro kontra tentang yang kita lakukan. Kita tidak perlu mikir istikharah mana yang kita putuskan. Kalau sudah kita istiqomahi berarti sudah mantap. Pikiran sudah lebih tenang. Kita sudah mengalami sendiri, menjalaninya langsung. Jadi implikasinya istiqomah pada pikiran jadi tenang. Jadi ilustrasinya kayak orang kalau menikah itu loh. Sebelum menikah kan pikirannya macam-macam. Sudahlah nikah saja, jalani lebih tenang. Ya tetap ada masalah, tapi kan tidak segalau waktu belum nikah. Nah, istiqomah kan juga begitu. Dijalani saja, dirutinkan, nanti pikiran jadi lebih tenang. Sebelum dijalankan kita kan masih gamang, galau, berpikir ini, berpikir itu. Ada pro, ada kontra. Jadi lebih capek. Tapi begitu kita istiqomai, oh seperti ini toh rasanya. Kita pikiran terus tidak banyak tanya lagi. Ini implikasinya. Jadi kalau ingin tenang, kadang-kadang ada baiknya wawasan-wawasan yang mungkin di pikiran kita masih kacau balau itu ya ayo kita tinggalkan, kita istiqomai menjalankan yang mantap saja, kita yakini saja dulu. Nah ini level pikiran. Yang kedua level perbuatan. Level perbuatan kalau kita istiqomah biasanya tambah mantap dan tambah mudah. Awal menjalani sulit, tapi begitu kita istiqomah tambah gampang sekarang. Jadi itu untungnya orang istiqomah. Pak saya ngajinya belum lancar ya Pak. Saya pingin kursus lagi. Mungkin itu bagus. Tapi kursus tidak dipakai sama saja. Mending kamu istiqomahi ngaji lama-lama lancar. Jadi semakin diistiqomahi biasanya semakin mudah. Kayak kalian lah, latihan ngomong di depan orang banyak. Itu daripada kalian beli buku banyak-banyak tentang cara ngomong di depan orang lain. Mending latihan saja langsung ngomong. Nah, tambah lama akan tambah mudah. Mungkin pertamanya pelegak-peleguk masih. E-nya masih banyak. Begini, E-nya banyak. Jadi, kalau E-nya masih banyak masih harus sering latihan. Nah, saya juga dulu waktu ngaji filsafat awal-awal mungkin ya banyak E-nya juga. Tapi kan karena sudah sampai sekian ratus sesi ya jadi lebih lancar sekarang. Jadi maka istiqomai sesuatu. Kalau ada kesulitan istiqomai. Kadang-kadang jalan istiqomah yang berulang-ulang itu tiba-tiba terbuka. Itu yang tadi disebut hidayah. Yang tidak terduga-duga. Mungkin di luar konteks usaha kita. Tapi itulah kuasanya Allah. Kita dapat kemudahan karena istiqomah. Oke, baik. Jadi yang pertama itu. Kita lebih mantap, lebih mudah. Yang kedua, kita mendapatkan makna yang lebih dalam. Dibandingkan sekedar menjalani sekali-sekali atau malah tidak menjalani, hanya ngerti teorinya saja. Dengan menjalankan secara istiqomah, kita semakin menghayati. Semakin ngerti maknanya. Ini yang tidak bisa diperoleh oleh orang luar, outsider. Orang yang hanya lihat saja akan sulit menangkap kedalaman. Dia bisanya hanya lihat gejala. Misalnya kalian tidak pernah pacaran, menilai orang pacaran itu hanya lihat gejalanya. Menurut saya Pak, pacaran itu hanya bikin repot saja, bikin ribet saja. Menghabiskan waktu, menyusahkan. Karena kamu lihat dari luar. Padahal mungkin yang ngalami
kelihatan ribet, repot, tapi dia bahagianya luar biasa. Nah, ini namanya kedalaman yang tidak diperoleh, yang hanya melihat dari luar. Nah, orang istiqomah karena mengalami langsung mendalami, ya dia paham benar. Ini efeknya istiqomah. Kemudian karena berulang-ulang mengistiqomahi kebaikan tertentu, maka kebaikan itu akan mengakar menjadi karakter. Ini untungnya. Jadi istiqomah itu awalnya berat, tapi nanti akhirnya akan jadi sangat ringan karena dia tertanam jadi karakter kita. Sering saya ceritakan ya, mungkin kalian mengawali sholat tahajud saja, itu kan berat. Bangun di malam hari untuk sholat itu jauh lebih berat daripada bangun di malam hari nonton sepak bola. Ya karena ini kan sesuatu yang kalian enggan kan bangun. Tapi coba kalian istiqomai dalam jangka waktu tertentu, nanti sebaliknya. Kalau malam hari kamu kelewatan tidak tahajud, rasanya kamu menyesal, tidak enak. Nah ini berarti apa? Sudah jadi karakter. Kalau kita terbiasa jujur, bohong itu kan tidak enak. Sama, kalau kita terbiasa bohong itu mungkin jujur itu rasanya cringe ya, jadi aneh. Ternyata aku masih bisa jujur juga ya. Padahal biasanya ya ndobos terus aku ngomongnya. Ternyata ada jujurnya juga, jadi aneh. Nah ini namanya sudah jadi karakter. Maka keuntungan dari istiqomah antara lain kebaikan itu akan jadi karakter sehingga mudah nanti dijalankan. Tidak berat lagi. Jadi ini kan orang kemudian menyebutnya inilah nikmatnya ibadah. Tidak berat, justru kalau kita tinggal kita rasanya tidak enak. Terus tentu saja secara sosial membangun citra diri kita. Kita tercitrakan, dicitrakan sebagai orang baik. Niatnya tidak pencitraan, tapi pasti tetap kita dapat citra dari masyarakat. Tidak usah khawatir. Jadi logikanya tidak bisa dibalik. Kalau kita niatnya hanya mencari citra saja, pencitraan saja, ya mungkin hanya citra saja yang kita dapat, tapi yang lain tidak. Kedalaman kita tidak dapat, kemantapan, kemudahan, karakter kita tidak dapat. Tapi kalau kita nawaitunya memang istiqomah dalam kebaikan, tidak menarget citra sama sekali, ya kita akan dapat semua termasuk citranya. Nah ini implikasinya istiqomah. Yang ketiga, yang spiritual. Orang itu kalau mengistiqomahi kebaikan, maka kebaikan yang dia istiqomahi itu paling tidak akan berfungsi 5 secara spiritual. Yang pertama fungsi tawajud. Tawajud itu dia akan membawa kita pada kesadaran mengenai yang maha wujud. Membawa pada kesadaran ilahiyah. Jadi ketika kita jadi orang baik, jadi orang benar, kebaikan, kebenaran yang kita jalankan itu akan membuka mata kita, lahir maupun batin, tentang hadirnya Allah. Ini namanya fungsi tawajud. Yang kedua, mengistiqomahi kebaikan akan berfungsi tajarrud. Tajarrud itu berarti sekarang kita sibuk dengan kebaikan, berarti yang tidak baik menyingkir semua. Yang duniawi menyingkir semua. Ini kita jadi tajrid. Hidup satu-satunya demi kebaikan itu sendiri, mencari ridhonya Allah. Ini namanya fungsi tajarrud. Yang ketiga, tazkiyatun nafas. Tentu saja ketika isi jiwa kita yang positif-positif, yang terang-terang, yang gelap tersingkirkan, otomatis terjadi pembersihan
jiwa. Jadi maknanya luar biasa ternyata istiqomah itu. Kemudian yang keempat, selain pembersihan jiwa ada hikmah. Kita ketemu makna-makna yang dalam, yang tidak mungkin diperoleh dengan orang yang hanya melakukan kebaikan sambil lalu secara dangkal. Dan yang terakhir tentu saja fungsi dakwah. Fungsi dakwah itu menarik orang lain untuk mengikuti kita. Ini hukum tarik-menariknya main. Kita jadi orang yang menebarkan aura kebaikan sehingga yang lain terpicu untuk juga melakukan kebaikan. Ini namanya fungsi dakwah. Wah, temanku ini tiap hari ngaji terus jadi ndak enak. Ya sudahlah, sekali-sekali aku juga pengen ikut ngaji. Ini fungsi dakwahnya main. Wah, ini hari Senin biasanya temanku ini puasa Senin Kemis. Sekalian puasalah, ndak enak nanti daripada aku di luar juga ndak ikut makan, ndak ikut jajan, sungkan sama dia, sekalianlah. Ini namanya fungsi dakwahnya main. Jadi secara spiritual ternyata mengistiqomai sesuatu itu manfaatnya besar. Dia tawajud, dia tajarrud, tazkiyatun nafas, sekaligus dengan melakukan kebaikan secara istiqomah kita menemukan banyak hikmah dan otomatis kita berfungsi sebagai pendakwah. Orang yang menularkan, mengajak pada kebaikan. Nah, ini implikasi logisnya. Jadi kalau dipikir-pikir ya istiqomah itu manfaatnya besar. Baik untuk pikiran, perbuatan, maupun dimensi spiritual hidup kita. Nah, ini ada tips dari Syekh Ibnu Qayyim al-Jauzi di kitab Madarijus Salikin untuk kita bisa melahirkan jiwa istiqomah. Itu yang pertama, mari melakukan kebaikan secara optimal. Jadi rumusnya 3. Optimal, moderat, dan ilmu. Jadi optimal itu berarti apa? Berikan yang terbaik yang kita mampu. Jadi tidak usah tanya, Pak, saya bisanya, pokoknya lakukan sebaik yang kita mampu, itu saja. Mungkin ya belum sempurna, tapi itulah yang bisa kita berikan, yang bisa kita lakukan. Ini namanya optimal. Jadi itu kunci pertama yang membuat jiwa kita bisa istiqomah. Kunci kedua, kata Ibnu Qayyim, untuk membentuk jiwa yang istiqomah, selain kita menjalankan sekuat kita, yang kedua jangan melampaui batas, berlebihan, atau mengurangi batas. Harusnya sih kita kuat melakukan sampai batas ini, tapi kita tidak melakukannya atau melampauinya. Ini namanya tidak moderat. Jadi kalau sepertiga malam terakhir saja sholat tahajud, saya bisa, Pak. Oke, tidak apa-apa. Jangan dikurangi, jangan ditambahi. Nah, ini berarti pas. Ini memudahkan untuk istiqomah. Dan yang ketiga, ilmu. Ya tentu saja harus cocok teorinya. Jangan ngarang sendiri. Segala sesuatu ada ilmunya. Jadi membangun jiwa istiqomah itu, rumus pertama, berikan yang terbaik yang kita bisa. Rumus yang kedua, jangan berlebihan. Dan rumus yang ketiga, belajar terus. Tambah terus ilmunya. Sehingga kita bisa tambah baik, tambah baik. Lanjut. Nah, kembali ke Imam Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq tadi. Prosesnya istiqomah, kata beliau, lewat 3 jalan.
Yang pertama takwim, yang kedua iqomah, baru ada istiqomah. Berarti kalau versi beliau ndak ujuk-ujuk, wah saya pengen istiqomah Pak, ndak. Ada prosesnya dulu, pelan-pelan. Awalnya apa? Takwim. Takwim itu sama seperti takholli, pembersihan jiwa. Jadi pintu gerbangnya apapun itu ya tobat. Seperti minggu lalu ya. Ini namanya takwim. Takwim itu berusaha berdiri. Nah, untuk bisa tegak berdiri, ya kita perlu membersihkan jiwa. Membersihkan diri kita. Pak, apa ndak bisa Pak? Saya masih sangat kotor dan ingin melakukan istiqomah. Kalau istiqomah hanya dalam definisi mengulang-ulang kontinu satu tindakan mungkin bisa. Tapi kalau hanya ini kan tidak kena tujuannya istiqomah tadi. Karena kebaikan itu kalau diwadahi oleh wadah yang kotor, keluarnya bisa kotor. Atau dia tidak jernih lagi. Wadahnya amal itu kan diri kita. Kalau diri kita masih kotor, ya minggu lalu saya bilang, wadah yang kotor diisi kebaikan apapun, ya kekotoran diri akan mengkontaminasi kebaikan tadi. Jadi proses pertama takwim dulu. Jadi perjuangan pembersihan diri ini nanti jadi kunci di kebaikan apapun. Kalau sudah baru iqomah. Ini mirip seperti tahalli. Kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Menegakkan kebenaran itu iqomah. Dan ulang-ulang terus sampai menjelma istiqomah. Jadi ini 3 proses utama yang penting kita jalankan saat istiqomah. Bersihkan diri, isi dengan kebaikan, istiqomah kebaikan itu. Tidak bisa ujuk-ujuk, saya pingin istiqomah Pak, sekarang langsung tidak. Ada prosedurnya pelan-pelan. Karena jangan sampai kita mengistiqomahi keburukan, kekeruhan, kekotoran. Jadi ini tips dari Syekh Ali Ad-Daqqaq. Nah, sekarang jenis-jenisnya. Ini biar semakin lengkap ya wawasan kita tentang apa itu istiqomah. Saya ambilkan dari 2 tokoh. Yang pertama dari Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan yang kedua dari Syekh Abu Sa'id Al-Khodimi. Ini agak mirip sebenarnya tapi cara menjelaskannya berbeda. Istiqomah jenis pertama kata Ibnu Qayyim itu istiqomah dalam perkataan. Ini yang sering kita sebut konsisten. Tadi bilang apa, sekarang tetap akan bilang itu juga. Karena dia mantep dalam kebenaran. Tidak, apa kalau orang Jawa punya istilah esuk tempe sore dele. Tadi ngomong apa, sekarang ngomong apa. Sesuai kepentingannya. Tidak, kalau orang istiqomah itu karena dia yakin dengan kebenarannya, tadi begitu, sekarang juga begitu. Jadi sesuai dengan kebenaran yang dia yakini. Dia tidak mencela-mencela hanya karena ada kepentingan. Kalau ada yang kayak gini berarti orang ini tidak istiqomah dengan kebenarannya. Khususnya istiqomah dalam hal perkataan. Misalnya ada orang yang tidak dikenal terus melakukan kejahatan, dia keras sekali. Wah itu jahat, itu salah, itu masuk neraka. Begitu temannya yang melakukan, tidak berani keras lagi. Nah ini berarti tidak istiqomah. Tidak tegas, karena yang melakukan temannya. Yang kedua, istiqomah dalam perbuatan. Ya kalau ini ya yang normal ya, yang tadi mantap melakukan sesuatu pekerjaan. Yang ketiga, istiqomah dalam sikap, teguh dalam sikap. Jadi
Sikap ini ya mental, situasi batinnya. Awalnya beriman ya untuk selanjutnya memedomani keimanan. Ini namanya teguh dalam sikap batinnya. Yang terakhir istiqomah dalam niat. Nah, jadi kalau sudah niat dikuati terus istiqomai, dijalankan terus seperti itu. Nah, ini namanya istiqomah dalam niat. Saya niat Pak, bulan ini saya mau rajin ikut ngaji terus misalnya. Ini niat. Besok kok kita jalankan benar, niatnya hidup terus. Ini namanya istiqomah dalam niat. Terus niat ini dikatakan, dibunyikan, Pak saya janji bulan ini ngaji terus. Minggu depan ditanya begitu jawabannya sama. Saya tetap bulan ini ingin ngaji terus Pak. Ini istiqomah dalam perkataan. Kemantapan hati untuk terus ngaji bulan ini namanya istiqomah dalam sikap. Tiap malam Kamis hadir ke sini, ini namanya istiqomah dalam perbuatan. Jadi tidak hanya perbuatan saja. Ini yang tadi saya sebut koheren. Semua unsur diri kita istiqomah. Nah, ada lanjutannya jenis-jenis istiqomah. Ini agak berbeda meskipun kata-katanya sama. Yang pertama, kalau ini dari Abu Sa'id Al-Khudrimi. Yang pertama istiqomah dalam perkataan. Istilahnya istiqomatul lisan ala dzikri wassana. Nah, kalau yang ini istiqomah dalam perkataan itu mulut kita terus berzikir, memuji Allah. Nah, pokoknya tidak berhenti-berhenti. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, terus begitu. Ini namanya istiqomah perkataan. Yang keluar pokoknya yang begitu-begitu terus. Tidak ada misuh-misuhnya, tidak ada jelek-jeleknya pokoknya. Kalimat thayyibah terus. Jadi zikir wassana. Ya meskipun tidak harus demonstratif sambil bawa tasbih besar terus kemana-mana. Subhanallah, subhanallah. Nanti orang bubar. Jadi, tapi mulutnya tidak berhenti memuji Allah. Berzikir, mendawamkan, menyebut namanya. Ini memudahkan kita untuk tambah dekat, tambah cinta dengan Allah. Ini berat. Kecuali memang bagi orang-orang yang di hatinya ada rasa cinta pada Allah. Seperti kalian kalau pas jatuh cinta itu kan, kamu sering menyebut namanya. Jangan-jangan passwordnya Facebookmu juga inisial namanya. Atau tanggal lahirnya. Oke ya. Baik. Nah ini jenis pertama. Oke. Jenis kedua, istiqomah dalam jiwa. Istiqomahnya jiwa, kata Syekh Abu Sa'id, itu jiwa yang penuh rasa taat dan rasa malu. Istiqomatun nafas ala ta'ah wal haya. Yang ada di pikiran itu menjalankan perintahnya Allah dan malu karena Allah selalu melihat kita. Jadi rasa malu ini penting. Ini kalau di sufi makomnya namanya makom muraqabah. Merasa Allah dekat dan selalu mengawasi. Ini namanya istiqomahnya jiwa. Mari jiwa kita istiqomahkan untuk selalu berada dalam kondisi taat dan malu di hadapan Allah. Ini jenis istiqomah kedua. Istiqomah ketiga, istiqomahnya hati. Ini istilahnya adalah istiqomatul qalb alal khauf war roja. Kondisi hati yang takut dan sekaligus berharap pada Allah terus menerus. Nah ini namanya istiqomatul qalb. Ada yang keempat, istiqomatur ruh. Istiqomatur ruh ala siddiq was sofa. Ini
Roh yang senantiasa sibuk dalam kebenaran dan kesucian. Menjauhi segala yang kotor, yang keruh, yang bohong, yang curang, dan lain sebagainya. Ini namanya istiqomatur ruh. Dan paling tinggi istiqomatus sir, yaitu istiqomatus sir ala ta'zim wal wafa. Jadi kondisi jiwa yang senantiasa, sir itu jiwa yang paling dalam, senantiasa mengagungkan Allah dan menepati janjinya pada Allah untuk menomorsatukan Allah dalam kehidupan. Ini namanya istiqomatus sir. Jadi yang paling luar perkataan, masuk sedikit ke jiwa, masuk lagi ke hati, masuk lebih dalam lagi ke ruh, masuk yang paling dalam sir. Jadi ini lapisan-lapisan jiwa kita. Kalau dalam tasawuf, semuanya perlu karakter istiqomahnya masing-masing. Oke, baik, ini nanti mungkin lain waktu kita jelaskan lebih dalam tentang level-level jiwanya manusia ini. Yang penting kita tahu tempatnya istiqomah itu ternyata luas dan dalam.